أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya, tak pesan-pesannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tahun ini kita sudah diberikan kebebasan terbatas dalam menghidupkan malam-malam Ramadan yang 2 tahun terakhir kita begitu sangat dibatasi di dalam salat berjamaah. Bahkan di dalam aktivitas Ramadan sampai anak-anak kita dibagikan buku amalia Ramadan dengan harapan mengikuti semua kegiatan-kegiatan Ramadan itu. Mereka memperhatikan itu. Sampai-sampai kita kembali menjadi artis dadakan. Kenapa dikatakan artis dadakan? Karena biasa melupik selesai sholat dikejar-kejar diminta tanda tangan. Nah, hanya artis biasanya diminta begitu. Alhamdulillah semangatnya anak kita bagus. Cuma ada anak kita dibawa bukunya ke masjid, tapi lari-lari di luar. Tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh penceramah. Makanya saya kalau sebentar ada yang mau minta tanda tangan, ada syaratnya Pak Bu. Yang pertama tahu judulnya, apa judulnya. Kemudian yang kedua ada kesimpulan yang dia tahu. Nah, kalau tidak ada, mohon maaf, saya tidak tanda tangan. Bukan berarti jual mahal. Artinya apa? Supaya anak-anak itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh mubalik. Kemudian yang kedua setidaknya meminimalisir kegaduhan di dalam masjid. Jamaah rahimahumullah, cuma ada kendala biasa seperti ini. Sudah ada beberapa malam ketika minta tanda tangan yang datang itu bukan anaknya, bapaknya. Ustaz, amalnya Ramadan yang ponakan. Kapan tuh ada ponakan di masjid itu? Bahkan ada mamanya yang datang, baik ayahnya juga kalau tidak ditandatangani. Jadi kalau bisa Pak Bu, yang bawa itu anak tak. Yang pertama itu melatih mentalnya, yang kedua melatih kejujuran.
Jamaah rahimakumullah, seperti amanah yang disampaikan oleh pengurus masjid, yang disampaikan juga tadi pagi, bahwa tema kita pada hari ini adalah optimalisasi peran dan fungsi masjid. Jadi optimalisasi peran dan fungsi masjid. Supaya bahasa sederhananya anak mengerti, memaksimalkan fungsi dan peran masjid. Jamaah rahimakumullah, secara tidak langsung ini sebenarnya arahnya kepada bagaimana kita memakmurkan masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Karena memakmurkan masjid itu sendiri adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surah At-Taubah atau surah ke-9 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Siapakah yang memakmurkan masjid itu? Ya, man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan keimanan kita? Sudah bagus atau tidak? Dan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid adalah keimanannya. Karena keimanannya, dia datang ke masjid. Tadi waktu saya mengajar mahasiswa via Zoom, ada yang bertanya, Ustaz, ada mubalik mengatakan bahwa yang diperintahkan berpuasa itu bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhal muslimin. Hanya orang beriman yang diseru. Logikanya apa? Orang beriman pasti muslim, orang muslim belum tentu beriman. Tapi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang Islam tapi imannya bermasalah, sehingga bermasalah juga puasanya. Banyak kita lihat di TikTok itu, sementara sembunyi-sembunyi minum, tiba-tiba ada temannya lihat pura-pura cuci muka, dan seperti itu. Karena apa? Bukan keimanan, dia baru Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana sebenarnya mengoptimalkan peran dan fungsi masjid? Apa sebenarnya fungsi masjid itu? Secara umum ada dua fungsi masjid. Ada fungsi mikro dan ada fungsi makro. Mikro itu fungsi khusus, kecil. Yang manakah itu? Yaitu untuk tempat beribadah, tempat sholat. Itu fungsi utama daripada masjid. Jadi masjid itu adalah tempat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian fungsi makro, secara umum atau secara luas itu banyak. Di antaranya adalah tempat tarbiyah atau pendidikan, tempat belajar. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan, kita mendengarkan anak-anak kita melakukan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Kenapa bisa? Karena mereka memperoleh melalui pendidikan atau tarbiyah di masjid kita. Begitu juga ada sebahagian masjid yang tidak ramah terhadap anak. Apa maksudnya tidak ramah terhadap anak? Terkait masalah sholat berjamaah. Ini terkadang kita terjadi khilafiyah, perbedaan terkait masalah ini. Ada sebahagian atau oknum pengurus masjid, kalau ada anak-anak ribut di masjid, diusir keluar. Jangan masuk masjid. Masjid tempat sholat, bukan tempat main. Terlihat anak diusir. Kira-kira anak ini mau kemana? Kalau di mana-mana dilarang masuk masjid. Sementara fitrah anak-anak itu ya begitu. Kadang lari, kadang cerita, kadang tertawa. Tanggung jawab kita itu adalah mendidik dia, mengajari dia. Jadi fitrahnya kalau anak kecil itu lari-lari ke masjid. Yang masalah itu kalau bapaknya dengan mamanya lari-lari ke masjid, kejar-kejaran ke masjid. Tapi kalau anak-anak wajar, kita masih anak-anak. Tapi tanggung jawab kita itu adalah bagaimana mendidik mereka. Nah, masjid tempat salat,
Bahkan mungkin nanti selesai sholat, selesai kegiatan ibadah baru mulai main. Jangan dibentak-bentak sampai diusir. Jadi terkesan masjid tidak ramah terhadap anak. Sama juga sholat berjamaah. Mungkin kita juga berbeda di sini. Ada sebahagian masjid, mungkin juga masjid kita. Jadi sop di belakang itu dikumpul anak-anak semua. Apa yang terjadi kira-kira kalau anak-anak kumpul? Apa yang bikin? Macurita, ketawa, batu kopi. Nah, bagaimana cara pendidikannya? Seharusnya pengurus masjid itu mengatur. Makanya alhamdulillah anak saya itu kalau saya pergi ceramah, jangan di belakang karena ikut toko itu. Dia harus berada di sisi kiri kanan saya. Terkadang juga dia mungkin ada pengurus masjid tidak atau kalau itu anaknya ustaz, nausir, pergi. Jadi bagaimana anak kita? Sama juga terkait masalah sop utama. Anak-anak di SD itu sudah diajarkan di TPA bahwa sop yang paling utama itu adalah sop terdepan, sop paling depan. Nah, anak-anak karena semangat ibadahnya ingin tuh sop di depan, diusir. Pernah ada yang protes ke saya. Anak saya sendiri protes. Abi, bagaimana nih kita diajar bahwa sop yang utama itu adalah sop terdepan? Kenapa kalau saya terdepan diusir? Saya cuma menanyakan, nah, itu yang boleh di depan, itu yang sudah disunat. Pas sudah sunat, protes lagi. Sudah mau disunat masih diusir. Baru jalan diusir pak, kasar. Natanya, bayangkan. Bagaimana anak-anak? Dan apakah pernah mengevaluasi diri kita, sholat kita lebih bagus daripada mereka? Bisa saja pengetahuan tentang sholat mereka lebih bagus daripada kita. Kenapa? Banyak SD itu sekarang pak, TK-TK diajarkan anak-anak bagaimana tata cara yang bagus, sholat yang baik. Jangan memandang mereka karena dia belum balik menurut pandangan kita sehingga kita merasa lebih mulia daripada dia. Tapi bagi anak-anak juga tahu diri. Maksudnya tahu diri. Hindari saf paling depan terutama di belakang imam karena itu adalah saf keramat. Keramatnya di mana? Kalau imam salah baca bisa diluruskan. Karena siapa yang berhak menjadi imam? Yang pertama itu dari segi umur lebih tua, bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak. Ada yang protes Ustaz, nah lebih banyak hafalan daripada imam, ini masalah lagi. Makanya Pak untuk mencari imam itu yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Jadi terjadi perbedaan mungkin di antara kita. Jadi anak-anak itu jangan dikumpul di belakang semua. Ada pendampingan. Bahkan kita yang punya anak kalau perlu tarik simpan di dekat. Tidak mungkin dia hobi temannya kalau dia ada di dekat. Begitu cara menurut saya yang pernah saya pelajari bagaimana mendidik anak-anak kita. Jadi untuk mengoptimalkan pendidikan di masjid terhadap anak itu kan pendekatan. Jangan kasih dimarahin anak sampai diusir. Keluar, ini bukan tempat main dan sebagainya. Dekat mereka. Kita juga yang punya anak, jangan juga dibiarkan begitu. Tapi ada yang bilang, Ustaz, yang menjadi masalah anaknya di masjid, bapaknya di rumah. Itu masalah. Nah, bagaimana solusinya? Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan bapaknya ini anak diberikan hidayah. Dan mudah-mudahan anak kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dia bisa menuntut orang tuanya sehingga mereka bisa datang ke masjid. Dan alhamdulillah dulu juga saya begitu. Masih kelas 2 SD rajin ke masjid, orang tua tidak ada salah. Tidak pernah disuruh ke masjid, tapi alhamdulillah sekarang dia sakit bagaimanapun sepanjang dia masih bisa berjalan, dia berusaha ke masjid. Walaupun jarak masjid dengan rumah itu sekitar setengah kilo. Jadi yang selanjutnya itu terkait dengan tempat tarbiyah atau tempat pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masjid mungkin ini terkait masalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti apa? Ada sebahagian masjid, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu masjid terlalu cepat dikunci. Jadi ada orang mau datang salat tak kunci semua. Ini masjid milik pribadi atau milik masyarakat. Yang kedua, masjid WC-nya dikunci. Tempat wudhu dikunci. Kira-kira itu untuk siapa sebenarnya? Sementara masjid itu adalah milik umat.
bukan milik pengurus. Biarkan masjid itu supaya kita mendapatkan amal jariah. Sepanjang ada orang yang memanfaatkan masjid, apakah yang tinggal di dalam atau air dan sebagainya, maka semua yang pernah mewakafkan hartanya itu akan mendapatkan kebaikan di sini. Di sini terkadang terjadi khilafiyah di antara kita. Ada yang mengatakan terkadang kalau tidak dikunci kotor. Nah ini ada fungsinya pembersih masjid yang membersihkan. Maksimalkan fungsi masjid. Bisa saja mungkin ada tetangga kita tiba-tiba bandel airnya, buang air besar tidak bisa. Ada tempat penyelamatan, tempat perlindungan. Salah satu fungsi masjid adalah tempat berlindung. Bisa ke sana untuk membuang hajat. Atau mungkin ada tamunya banyak, kok bisa ke masjid untuk ini dan sebagainya. Apakah mereka berdosa? Tidak. Yang menyiapkan itulah yang didapatkan ganjaran pahala. Masjid dikunci, bisa saja ada musafir, tidak ada ongkos untuk membayar hotel, dia bisa bermalam di masjid. Ini yang terkadang terjadi perbedaan di antara kita. Kemudian selanjutnya fungsi masjid. Masjid kan ada donatur, ada uang yang masuk banyak dan sebagainya. Jarang, belum pernah saya dapatkan kas masjid itu menjadi bahan atau digunakan untuk utang piutang, meminjamkan jamaah yang membutuhkan yang kira-kira dia bisa mengembalikan. Kita mengejar perbuatan riba di sekitar kita banyak. Bahkan ada istilah arisan tembak. Bagaimana arisan tembak? Kalau kau dapat, saya dapat, kau bisa ambil dengan catatan sekian persen. Kenapa saya butuh sekali dan bisa saya bayar? Kenapa dia masjid membantu? Dan ada sebahagian oknum pengurus masjid memanfaatkan itu, bisa pinjam uang masjid. Siapa yang pinjam? Pengurus masjid. Sementara masyarakat atau umat tidak memanfaatkan itu. Kenapa kita tidak bantu? Itulah fungsinya berjamaah seperti ini. Kita tahu kondisi jamaah kita. Makanya Rasulullah selesai sholat dia balik ke belakang. Siapa yang tidak ada? Apa masalahnya? Dicari masalahnya, kemudian dicari solusinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu atau tidak? Ini yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya, masjid itu sudah sebahagian ada memasukkan fungsi masjid itu adalah tempat kegiatan-kegiatan, misalnya akad nikah dan sebagainya, sehingga ada menyiapkan gedung khusus untuk itu. Apakah itu tidak boleh? Boleh, sepanjang bukan dalam masjid, pestanya dan sebagainya. Ada yang mengatakan boleh. Pada masa Rasulullah SAW, latihan perang itu dilakukan di dalam masjid. Cuma kita terkadang terlalu ekstrim memahami fungsi masjid bahwa hanya untuk sholat dan mengaji, di luar itu tidak ada. Oleh itu, untuk mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi dan peran masjid, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi masjid bukan semata-mata hanya untuk melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya, tapi banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan utama itu adalah terkait masalah pendidikan dan tarbiyah kepada anak kita. Itu tadi bukan cuma mengajarkan pendidikan Al-Quran dan sebagainya, tapi terkait masalah sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait bagaimana kita mengoptimalkan peran masjid, fungsi masjid. Yang pertama, terkait masalah sholat berjamaah, jangan dikecilkan anak-anak. Jangan dikecilkan anak-anak. Bagaimana mendampingi mereka dan jangan mengusir mereka untuk melaksanakan sholat di masjid atau merasakan kenikmatan di masjid ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan atau inventaris yang ada di masjid. Jangan terlalu cepat masjid dikunci kalau memang kekhawatiran dimasukkan pencuri, karena mungkin saja ada tetangga kita yang ingin memanfaatkannya. Begitu juga sarana kamar air dan sebagainya. Jangan kita terkesan terlalu eksklusif sehingga masyarakat itu tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian selanjutnya, manajemen atau organisasi kepengurusan masjid harus ditata dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga pengurus ini tidak terkesan pemilik masjid, akan tetapi bagaimana mengorganisir masjid itu sendiri, termasuk inventaris yang ada di dalamnya, sehingga orang nyaman berinteraksi dan beraktivitas di dalam masjid.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan di hal bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.